Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Kebang Sentralan A1 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kebijakan mikroprudensial dan juga makroprudensial. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Nimade Ratnakumala dengan absen 10, kemudian ada Nikade Rahmadwi Laksmi dengan absen 11, kemudian ada Anak Agung Mirah Pranadewi dengan absen 17, kemudian ada Reina Prastiti Andriani dengan absen 21, dan yang terakhir ada Putri Gayatri Wijayanti dengan absen 39. Baik, untuk materi yang pertama ada teori stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Stabilitas keuangan memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Krisis global tahun 2008-2009 mengajarkan kepada kita bahwa dengan semakin menguatnya keterkaitan makrofinansial, maka sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik akan menurunkan efektivitas kebijakan moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan dapat berakibat pada perlambatan pertumbuhan hingga kontraksi ekonomi. Oleh karena itu, terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama di antara otoritas sektor keuangan, termasuk Bank Indonesia. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada pihak yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan, seperti yang pertama, transmisi kebijakan moneter tidak berfungsinya secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Yang kedua, fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat dari alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Dan yang terakhir, sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik. Nah, atas dasar kondisi yang tersebut di atas, maka upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan adalah sangat diperlukan, terutama untuk menghindari kerugian yang begitu besar. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsinya sebagai leader of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Dalam pelaksanaan mandat wewenang untuk menjaga SSK, Bank Indonesia sendiri memiliki beberapa payung hukum seperti berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Yang ketiga ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial. Dan yang keempat ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, Bank Indonesia sendiri memiliki mandat untuk melakukan pengaturan makroprudensial terhadap bank serta pengawasan makroprudensial melalui surveillance sistem keuangan dan pengawasan terhadap bank dan juga lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank bila diperlukan.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mencegah dan mengurangi risiko sistematik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan, akses keuangan, dan UMKM, dalam mendorong terpeliharanya SSK atau stabilitas sistem keuangan, serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan makroprudensial adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Sentral sebagai lembaga tertinggi keuangan negara untuk meningkatkan perekonomian Indonesia serta menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga dapat meminimalkan risiko yang dapat terjadi. Adapun tujuan dari kebijakan makroprudensial yaitu yang pertama, mencegah dan mengurangi risiko sistematik. Yang kedua, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem keuangan, akses keuangan, dan UMKM. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan makroprudensial. Dalam setiap kebijakan tentu ada sejumlah instrumen yang dapat digunakan. Paling tidak, ada 10 instrumen yang dapat dipilih oleh Bank Sentral. Ke-10 instrumen itu terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, ada instrumen yang berkaitan dengan kredit. Instrumen ini umumnya bertujuan mengendalikan atau membatasi pertumbuhan kredit yang berlebihan, khususnya kredit properti. Nah, jenis instrumennya mencakup 4 instrumen, terdiri dari rasio loan to value atau LTV, rasio debt to income atau DTI, pembatasan atau capping kredit dalam valuta asing, dan pertumbuhan kredit agregat. Yang kedua, instrumen yang berkaitan dengan likuiditas. Instrumen ini lebih banyak berkaitan dengan pengaturan likuiditas bank. Adapun jenis instrumennya mencakup 3 instrumen, terdiri dari limit posisi devisa neto atau PDN, limit pada ketidaksesuaian jatuh tempo antara sumber dengan penanaman dana atau maturity mismatch, dan giro wajib minimum atau GWM. Yang ketiga, ada instrumen yang berkaitan dengan permodalan. Instrumen ini umumnya bertujuan untuk membentuk bantalan atau buffer atau tambahan modal yang dilakukan pada kondisi ekonomi meningkat atau boom yang nantinya dapat digunakan pada kondisi ekonomi yang menurun atau bust. Jenis instrumen ini terdiri dari 3 instrumen, yaitu Counter Cyclical Capital Buffer atau CCB, provisi yang dinamis atau Dynamic Provisioning, dan restriksi pembagian laba. Selanjutnya, ada pun beberapa instrumen kebijakan makroprudensial yang telah diterbitkan Bank Indonesia, yaitu yang pertama di sini ada Counter Cyclical Capital Buffer atau CCB. Nah, yaitu merupakan tambahan modal di sini yang berfungsi sebagai penyangga atau buffer untuk mengantisipasi kerugian. Di sini apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan, sehingga di sini berpotensi untuk mengganggu stabilitas sistem keuangan. Nah, jadi ketika kondisi ekonomi ini sedang ekspansi, di sini besaran CCB ini dapat ditingkatkan sebagai cadangan modal yang dapat digunakan perbankan ketika kondisi ekonomi ini sedang kontraksi. Nah, selanjutnya ada loan to value ratio atau LTV ratio. Nah, yaitu di sini rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunannya. Jadi LTV ini merupakan instrumen dari kebijakan makroprudensial credit related dan dikembangkan untuk memitigasi resiko yang muncul dari perilaku excessive lending dan juga bubble harga properti pada periode 2010 hingga 2011. Nah, selanjutnya ada rasio intermediasi makroprudensial. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan giro wajib minimum terhadap loan to funding ratio. Jadi RIM ini adalah instrumen kebijakan makroprudensial yang dikembangkan di sini untuk memperkuat fungsi intermediasi tanpa melupakan pengendalian risiko likuiditas. Indikator utamanya yang diperhatikan dalam instrumen ini adalah rasio pembiayaan pendanaan. Jadi pada dasarnya di sini RIM ini memperluas cakupan pembiayaan sehingga di sini tidak hanya memperhitungkan kredit yang disalurkan, tetapi juga memperhitungkan surat-surat berharga korporasi non keuangan yang dimiliki oleh bank.
Dan yang terakhir di sini ada penyangga likuiditas makroprudensial atau PLM. Nah, ini merupakan instrumen kebijakan makroprudensial yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan prosiklikalitas likuiditas perbankan. Jadi PLM ini bersifat countercyclical dan time varying dan diterapkan pada seluruh bank di sini untuk melengkapi instrumen makroprudensial likuiditas atau LCR dan NSFR yang ini masih hanya diterapkan oleh OJK pada bank buku 3 dan 4 serta bank dengan kepemilikan asing. Di sini termasuk KCBA. Nah, jadi kebijakan makroprudensial di sini juga memperhitungkan perkembangan teknologi yang melahirkan di sini inovasi teknologi di bidang keuangan yang biasa dikenal dengan financial technology atau TechFin. Selanjutnya itu perkembangan kebijakan makroprudensial. Jadi kebijakan makroprudensial ini dalam perkembangannya telah dan mulai banyak diadopsi oleh beberapa negara, baik itu negara maju maupun emerging market. Nah, contohnya sini Amerika Latin yaitu Brazil dan Korea merupakan potret kecil dari negara-negara yang menggunakan kebijakan makroprudensial ini. Nah, Juan Ruiz et al. Menyatakan di sini bahwa negara-negara utama di Amerika Latin seperti Brazil di sini merupakan negara yang menggunakan kebijakan makroprudensial ini dengan tujuan untuk mengelola risiko makroekonomi dan finansial seperti di sini nilai tukar dan capital inflow-nya. Kemudian kebijakan makroprudensial ini diikuti oleh negara Argentina yang juga telah menetapkan dan menyoroti penggunaan persyaratan cadangan. Nah, adapun fokus dari kebijakan makroprudensial ini itu mengenai 3 hal pokok, yakni menjaga sirkulasi arus modal, kemudian pengawasan pada kredit macet, dan juga persyaratan likuiditas. Nah, ketiga fokus pengawasan tersebut juga telah diadopsi di negara-negara seperti di Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan juga Peru. Nah, meskipun terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara negara tersebut, namun wilayah ASEAN ini relatif menunjukkan perkembangan yang baik dalam pelaksanaan peraturan makroprudensialnya. Nah, untuk masalah makroekonomi yang cukup kompleks, di sini tidak dapat dikendalikan hanya dengan kebijakan moneter tradisional ataupun fiskal. Jadi dalam kondisi tersebut, di sini dibutuhkan stimulus baru yang dapat dikombin atau disatukan dengan kebijakan yang tersedia, di mana penguatan dari berbagai sektor seperti makro, finansial, dan sistem stabilitas di sini menjadi main goal dari keseluruhan kebijakan ekonomi di setiap negara. Mengapa di sini ketahanan dan stabilitas ekonomi ini sangat penting, khususnya sistem yang mengaturnya? Di sini karena tidak selalu ekspektasi ini mengenai prospek perekonomian akan berjalan sesuai dengan harapan. Jadi permasalahan terbesar dalam perekonomian modern adalah kepanikan pasar, di mana jika perekonomian mulai terserang rumor negatif yang meskipun relatif kecil, dampaknya ini dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan gejolak yang luar biasa. Sehingga di sini sistem yang mampu untuk mengendalikan iklim perekonomian di sini menjadi sistem yang selalu diandalkan dan terus dikembangkan. Nah, saat ini perdagangan sistem perekonomian ini mulai terbuka lebar. Artinya di sini lalu lintas perdagangan baik barang, arus modal, teknologi maupun culture akan menciptakan dinamika-dinamika ekonomi yang dimana di sini menuntut adanya kekebalan atas sistem perekonomian. Selanjutnya yaitu kebijakan mikroprudensial. Kebijakan mikroprudensial adalah kebijakan dalam mengawas dan menjaga individual institusi keuangan dari risiko sistematik dan mencegah timbulnya risiko yang lainnya. Kebijakan mikroprudensial mengukur, menilai, dan mengatasi risiko dengan melihat tingkat kesehatan individu bank dan kinerja dari setiap institusi keuangan. Domain kebijakan mikroprudensial adalah risiko sistematik lembaga perbankan yang biasa disebut sebagai too big to be fail, dan aktivitas perbankan yang membawa dampak menular pada bank-bank lain. Dengan tingkat kesehatan bank dan kinerja institusi keuangan yang baik, akan berdampak baik juga dalam stabilitas sistem keuangan. Menurut Orsinski, mikroprudensial merupakan respon individual bank pada risiko eksogenius yang tidak tergabung pada risiko endogenius, serta interconnectedness dengan sistem. Kebijakan mikroprudensial mengatur modal berdasarkan risiko individual perbankan. Pengawasan mikroprudensial terfokus pada tingkat minimal modal
yang dibutuhkan untuk menjamin the resilience individual perbankan. Bahkan pengawasan mikroprudensial akan berefek pada kondisi masing-masing individu perbankan. Pada intinya, kebijakan mikroprudensial merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengawasi kesehatan perbankan dengan fokus utama pada besarnya modal bank tersebut. Dalam praktiknya, pengawasan mikroprudensial berbeda dengan pengawasan makroprudensial. Walaupun objek yang dijadikan pengawasan adalah sama, yaitu lembaga jasa keuangan. Perbedaan ini disebabkan adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari beberapa otoritas pengawasan, sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik, dan pendekatan pengawasan yang berbeda dalam rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan. Pengawasan mikroprudensial lebih berfokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan, termasuk konglomerasinya. Apakah setiap individu lembaga jasa keuangan atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Dalam hal ini, pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan, mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Selanjutnya, yaitu fungsi kebijakan mikroprudensial. Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tingkat kesehatan masing-masing individu lembaga jasa keuangan, sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan. Dengan demikian, fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK terdiri dari: yang pertama, pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan; yang kedua, pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan; dan yang ketiga, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Pengaturan mikroprudensial terhadap seluruh industri jasa keuangan dilakukan oleh OJK untuk memastikan bahwa dari sisi kelembagaan, proses bisnis, governance, permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh. Pengaturan mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Di sisi lain, pengaturan mikroprudensial ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia memiliki standar yang sama dengan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan demikian, pengaturan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK harus mengacu pada international best practice. Pengawasan mikroprudensial dilakukan secara menyeluruh terhadap kelembagaan, proses bisnis, governance, permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan untuk setiap lembaga jasa keuangan. Pengawasan mikroprudensial dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi lembaga jasa keuangan maupun dilakukan secara off-site. Perlunya pengawasan on-site dan off-site tersebut adalah untuk melihat dan memonitor secara langsung kinerja setiap lembaga jasa keuangan apakah sudah sesuai dengan patuh terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK. Aspek-aspek kebijakan mikroprudensial. Otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia memiliki tugas utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Khusus untuk sektor perbankan, Pasal 7 juga mengatur mengenai pengawasan mikroprudensial atas sektor tersebut, di mana pada penjelasan pada Pasal 7 disebutkan bahwa pengaturan mikroprudensial meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal, guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, Bapeppa memiliki kewenangan untuk 1. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Juga memberi izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi, dan persetujuan bagi bank kustodian. 2. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat.
Ketiga, menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris atau direktur yang baru. 4. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. 5. Mewajibkan setiap pihak untuk A. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal, atau B. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud. 6. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 7. Melakukan pemeriksaan terhadap A. Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam, atau B. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan mikroprudensial pada bank. Instrumen kebijakan mikroprudensial merupakan alat pengukur yang menjadi faktor penting dalam pengawasan kebijakan itu sendiri. Kebijakan mikroprudensial pada bank dapat diukur melalui kriteria kondisi bank tersebut. Semakin bank tersebut sehat, maka semakin baik bagi stabilitas sistem keuangan. Instrumen mikroprudensial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. A. Bank size. Bank size atau ukuran bank didefinisikan sebagai ukuran besar kecilnya suatu bank tersebut. Ukuran bank dapat dinyatakan dalam total aset atau aktiva, penjualan dan kapitalisasi. Semakin besar penjualan aktiva dan kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Menurut Ardi dan Lana, besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Aset yang dimiliki bank tersebut dari atas kas, penempatan pada bank lain surat-surat berharga, pembiayaan yang disalurkan, penyertaan, biaya dibayar di muka, aktiva tetap, aktiva sewa guna usaha, aktiva lain-lain. Rasio bank size diperoleh dari logaritma natural dari total aset yang dimiliki bank yang bersangkutan pada periode tertentu. Yang B. Dana pihak ketiga atau DPK. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana pihak ketiga, harus bertindak sesuai dengan syariat Islam atau memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi mudarib sendiri ataupun bagi sahibul ma'al, sesuai fungsi dana pihak ketiga yang vital dengan digunakannya untuk sumber profit dan penutup laba operasional. Maka hal ini seharusnya juga mendorong bank syariah sebagai salah satu bentuk lembaga perbankan agar memperbaiki manajemennya untuk terus meningkatkan dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan perubahan yang sedikit saja pada dana pihak ketiga maka akan mempengaruhi kinerja dan performa dari bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dana pihak ketiga atau simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank memperoleh dana tersebut dari 3 sumber, yakni dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank, dana pihak kedua yang diperoleh melalui pasar uang, dan dana pihak ketiga yang bersumber dari simpanan masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan serta jaminan. Dari ketiga sumber dana bank tersebut, dana pihak ketigalah yang memberikan kontribusi terbesar. Yang C, Net Performing Finance atau NPV, adalah rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit atau pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. NPV juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang mengandung risiko. Apabila semakin rendah NPV, maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan. Sedangkan bila tingkat NPV bank tersebut semakin tinggi, maka bank tersebut mengalami kerugian. Dan yang terakhir ada Financing to Debt Ratio atau FDR. Adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank.
Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak, maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Suatu bank dikatakan liquid apabila dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya, dalam bentuk membayar kembali deposannya, serta memenuhi seluruh permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Baik, sekian video pembelajaran dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih.